Kakak Lila, ini ponsel Twinkle kan? Masalahnya semakin serius, Kalila. Berarti Twinkle tidak ada di rumah, tapi ponselnya ada di rumah. Apa ini tidak aneh bagimu? Sudah kubilang aku khawatir pada Twinkle, Kak. Tuan Manohar datang. Salam. Nyonya, Twinkle baik-baik saja. Apa yang terjadi? Iya, Tuan Manohar. Aku tidak tahu kemana Twinkle pergi. Dan kami menemukan ponselnya di sini. Lihat, Kakak. Ada 2 panggilan tidak terjawab di ponselnya Twinkle. Iya, benar. Ini, satunya darimu dan satu lagi entah dari siapa. Inisialnya adalah Y. Telepon dari siapa itu? Hah? Nyonya, nomor yang menelpon itu cobalah telepon kembali. Oh iya, tentu. Oh ya ampun, ponselnya tidak bisa dibuka. Karena aku tidak tahu ke atas sandinya. Oh, ada yang menelpon. Halo? Twinkle, terimalah ikatan kematian kita. Euphrates Lutra. Mana Twinkle? Kematian siapa yang tadi kau maksud itu? Hah? Dengar, kalau ada sesuatu yang terjadi pada Twinkle, aku tidak akan pernah mengampunimu. Aku akan memberimu pelajaran. Halo? Semuanya salah paham. Lebih baik aku diam. Kalau tidak, aku akan habis. Kalau mereka tahu Twinkle pergi ke Jalandhar atas ideku, apa yang akan terjadi? Sial sekali aku hari ini. Aku harus keluar dari sini secepatnya. Dasar kau ratu musibah. Kau mau menemui Euphrates atau berbuat ulah lagi? Kalau kau mau bertemu dengannya, ya sudah lakukan saja. Sayang, aku minta maaf. Hei! Kalian berdua sedang apa di sini? Tetap di sini. Pak, sebentar. Hei, kau tidak berusaha menyuapku kan? Pak, sebagai orang Punjab, apa aku akan menyuapmu? Tidak kan? Baiklah, katakan. Pak, sebenarnya dia adalah tunanganku. Tapi mentalnya tidak stabil, Pak. Pak, aku sudah melakukan semua yang kubisa. Aku sudah membawanya ke berbagai rumah sakit jiwa, tapi dokter bilang dia selalu kabur dari sana. Sebentar ya, aku sedang bicara. Pak, aku mau ke Jalandhar untuk membeli patung dewa dan dia mulai membaik dan aku harus memberinya suntikan. Aku bahkan tidak tahu dia masuk ke bagasiku, Pak. Pak, aku harus bagaimana? Walaupun dia gila, dia tunanganku. Aku tidak bisa meninggalkannya seperti ini. Aku harus menghormati dia, Pak. Pak, dia tidak punya siapa-siapa di dunia ini. Kau berkata jujur kan? Kemarilah, ayo kemari. Kau seperti adikku. Tapi tidak apa-apa. Walaupun Tuhan tidak memberimu otak, tapi dia memberimu pasangan yang baik. Jagalah dia. Pasti dia akan selalu membuatmu bahagia. Terima kasih, Pak. Pergilah. Kau bilang apa pada Pak Inspektur? Kenapa dia bilang aku tidak punya otak? Aku katakan yang sejujurnya. Kau tunanganku dan gila. Apa? Kamu tahu yang menarik? Aku butuh 1 menit untuk membuatnya percaya bahwa kau gila. Ayo kita pergi. Sudah cukup. Aku tidak akan pernah mengampuni anak laki-laki itu dan juga ibunya. Raman, telepon polisi sekarang. Kau menyetir mobil atau gerobak? Apa tidak bisa kau lebih cepat? Aku harus bertemu dengan Euphrates. Aku tidak bisa lebih cepat dari ini. Aku mau ke Jalandhar, bukan ke rumah sakit. Yang pasti Kunsarna. Setelah sampai di Jalandhar, kau harus mengantarku ke tempat Euphrates baru membeli patung. Aku bukan supirmu yang bisa kau perintah, mengerti? Oh ya, ngomong-ngomong, aku akan membeli patung dewanya di pinggiran kota. Jadi kita harus ke sana dulu, jelas? Mana ponselmu? Aku mau telepon Euphrates. Aku tidak akan berikan ponselku. Ponselnya mati lagi. Hei,
Itu ponselku. Jangan lampiaskan kemarahanmu pada ponselku. Ya Tuhan, tolong jagalah Euphrates. Aku takut dia melakukan hal buruk. Euphratesmu itu pengecut. Lebih baik kau diam, ngerti? Aku ingin menelpon ibuku. Aku jadi merasa khawatir. Perasaanku tidak enak. Ada apa lagi? Bannya bocor. Bannya bocor. Ini mobil apa? Kau bahkan tidak punya ban cadang. Supir kami itu sangat hebat, makanya tidak butuh ban cadangan. Pinjam ponselmu, aku mau telepon Cingki. Mungkin dia bisa membantu kita. Ponselmu mati. Kenapa tidak kau cas dulu sebelum keluar rumah? Aku harus ketemu Euphrates. Aku tidak tahu seperti apa kondisinya sekarang. Dan kau harus mengantarku ke sana. Aku sedang panik. Cepat antar aku ke Euphrates. Anita Lutra, keluar sekarang. Aku memintamu untuk keluar sekarang. Ada apa? Kenapa kau berteriak? Beraninya kamu masuki rumahku dengan cara seperti itu? Mana Twinkleku? Katakan. Mana aku tahu di mana anakmu, ha? Kau kan ibunya. Seharusnya kau tahu dia ada di mana. Atau dalam kondisi apa dia? Bukannya malah bertanya pada tetanggamu di mana anakmu berada. Hentikan omong kosongmu itu. Sekarang katakan dengan jujur. Di mana Euphrates sudah menyembunyikan Twinkle? Apa yang kau lakukan padanya? Apakah sekarang ini kau sudah hilang ingatan? Kenapa sekarang kau diam? Katakan, di mana Twinkleku? Bagaimana aku bisa tahu? Kau ini sudah Kalau gila kau ya? tidak tahu, Aku lalu tidak siapa tahu lagi? di mana Sudah, dia. sudahlah Katakan. kakak. Untuk membuat Anita Lutra ini mengaku, aku sekarang membawa polisi. Apa? Inspektur, Anita Lutra dan putranya sudah menculik putriku. Tangkap dia dan buat dia mengakuinya. Cepat bawa dia ke kantor polisi sekarang juga. Nyonya Anita, Anda harus ikut kami ke kantor polisi. Kami akan menanyakan Anda soal penculikan Twinkle. Sekarang kau akan mengakui semuanya. Kunz, sepertinya aku punya firasat buruk yang akan terjadi sebentar lagi. Aku harap ibu dan Euphrates baik-baik saja. Hal yang buruk terjadi padamu, Twinkle. Sadarlah. Jadi pakailah otakmu. Euphrates mengancammu secara emosional. Tidak ada cinta dalam kondisi seperti itu. Simpan saja definisi cinta menurutmu itu. Hei, kalau kau pikir aku akan berlari mengejarmu seperti tokoh utama di film 1950-an dan bilang, Kunz, jangan pergi, jangan tinggalkan aku harus bagaimana sendirian, tolong aku. Maka aku tidak akan melakukan itu. Kau mengingat adegan film selama 24 jam ya? Kau jangan berlebihan seperti ini. Aku bukan Euphrates yang meninggalkan gadis di jalan dan pergi. Aku akan minta bantuan agar kita bisa pergi dari sini dan aku bisa segera menjauh darimu. Ah, itu dia. Kita pakai sepeda. Nona Taneja, tidak ada helikopter yang akan menjemputmu, jadi kita pakai ini. Lucu sekali. Ayo. Ayo, kita beli patung dewa dulu, setelah itu aku akan mantarmu ke Euphrates.
Sekilas berita, keluarga pengusaha kaya di kota Amritsar yang bernama Lila Taneja menuduh saingan mereka, keluarga Anita Lutra, bahwa putra mereka Yufrat sudah menculik Twinkle, putri dari Lila Taneja. Cepat, bawa dia. Nyonya Anita, apa yang akan Anda katakan untuk pembelaan? Katakan saja Anita, di mana kau menyembunyikan Twinkle? Atau kau akan membusuk di dalam penjara? Dengar, Inspektur. Aku tidak akan berusaha kabur. Kalau tidak keberatan, bisa kau lepaskan borgolnya sebentar? Dengar, kau ingin tahu di mana putrimu, bukan? Aku akan memberitahumu di mana dia. Putrimu Twinkle sudah kabur dari rumah. Putri yang sangat kau percayai itu, orang yang selalu kau bilang bahwa dia adalah bintang di matamu. Bintang itu sekarang sudah membuat rasa malu pada wajahmu dan pergi. Aku yakin kau pasti ingin tahu dengan siapa putrimu pergi, bukan? Dan untuk itu aku minta kau menguatkan hatimu. Karena fakta terbesar sudah terbuka dalam cerita ini. Bahwa putrimu Twinkle sudah kawin lari dengan putraku Yufrat. Tidak peduli bagaimanapun menyakitkannya, kau harus menerimanya, kan? Dan untuk pertama kalinya aku kasihan kepadamu. Kau selalu memuji putrimu, bukan? Kau memujanya 24 jam dan mengatakan dia seperti ini, dia seperti itu. Dan kau selalu menyalahkan putraku. Tapi hari ini, nyatanya putrimu Twinkle sudah memilih putraku Yufrat. Dan membuatmu tersungkur di tanah. Ada apa, ha? Kau punya bukti? Bagaimana menurutmu? Memangnya kau pikir siapa yang menjemput Twinkle dari kompetisi Miss Amritsar waktu itu? Yufrat. Dan inspektur yang datang saat pesta pertunangan Cingki, Yufrat. Dan siapa yang menelpon Yufrat waktu itu? Putrimu Twinkle. Juga pertengkaran yang terjadi di klub antara adikmu Raman dan Yufrat adalah rencana Yufrat dan Twinkle. Kurasa adikmu sudah melihat mereka berdua bersama-sama, bukan? Kau bohong, kan? Semua ini bohong. Putriku tidak akan melakukan apapun yang bisa membuat aku tertunduk malu seperti ini. Benarkah? Kalau begitu lakukan satu hal. Sekarang kau boleh menunduk malu. Karena sebentar lagi kau akan mendapat telepon dari Twinkle anakmu itu. Dia akan memberitahumu bahwa dia sudah menikah dengan Yufrat anakku. Putraku Yufrat dan putrimu Twinkle. Mereka sudah menikah secara resmi. Nyonya. Aku sudah tahu kalau Lila Taneja akan melakukan hal semacam ini. Itulah sebabnya aku menyiapkan semuanya. Dan berkas ini adalah dokumen jaminanku. Inspektur,
Tidak apa-apa, Nyonya. Ayo pergi. Sekarang kalian semua masih mau ada di sini atau haruskah aku mengenakan biaya pada kalian? Tidak. Aku tidak percaya hal ini. Putriku tidak akan mengkhianati aku. Tidak akan mungkin. Aku tidak percaya hal ini. Patung yang kau pesan tidak siap hari ini. Karena masih ada yang harus dikerjakan dan aku harus membuat pot-pot hari ini dan mengirimnya hari ini juga. Jika kau buru-buru, maka kau bisa meminta orang lain membuatnya. Ya sudah, kita cari pembuat patung lain saja. Aku sudah terlambat dan aku harus menemui Wulfrach. Tapi masalahnya guruku meminta secara khusus agar patung ini dibuat olehmu, Pak. Dan kami harus mendapatkannya bagaimanapun caranya. Dengar, maafkan aku tidak bisa membuatnya hari ini. Aku harus membuat 51 pot. Kalau kami yang membuatkan pot untukmu bagaimana? Oh, wow. Kau membuatkan pot. Baiklah, kau bisa membuatkan pot untukku dan aku akan membuatkan patung Dewi pesananmu. Tolong cepat ya, Paman. Kau mau melihat saja atau mau membantuku? Mau bertemu Wulfrach atau tidak? Semua yang kubutuhkan untuk ritual pernikahanku sudah aku siapkan semuanya. Silakan periksa. Kenapa Twinkle masih belum muncul juga? Dengarlah, kalau Twinkle dan Wulfrach punya hubungan, maka pertunangan Kus dan Twinkle tidak ada artinya. Aku rasa kita harus membatalkan pernikahannya. Nyonya Usa, tolong jangan bicara seperti itu. Percayalah, kalau Anita Lutra itu sudah berbohong pada kita. Putriku tidak akan melakukan hal seperti itu. Dia bahkan tidak mau melihat wajahnya Wulfrach. Lalu bagaimana dia bisa... Sekarang bagaimana aku bisa meyakinkan kalian semua bahwa Twinkle tidak mungkin seperti itu. Aku yakin dia tidak akan melakukan hal yang memalukan dan juga mengkhianati keluarganya sendiri. Nyonya Lila, dengarlah dulu. Diam. Kau seharusnya lebih percaya pada Twinkle daripada pada Anita. Aku setuju dia perempuan mandiri dan juga terbuka. Jadi Twinkle tidak akan melakukan hal seperti itu, mengerti? Nyonya, terus terang, aku yakin sepenuhnya pada Twinkle. Dia tidak akan melakukan itu. Aku hanya tegang karena takut dia terkena masalah, Nyonya. Sekarang ayo kita pergi. Aku sudah sangat terlambat. Tidak tahu bagaimana reaksi Wulfrach. Dan sebelum aku sampai ke rumah ibu, aku juga harus ke Amritsar, kan? Ayo. Jangan gugup begitu. Kalau dia mencintaimu seperti kau mencintainya, dia akan mengerti. Kau bisa keluar dari Amritsar dengan tenang, tanpa memberitahu siapapun soal Jalandhar dan pergi entah kemana. Setelah mengalami kesulitan besar, tidak apa-apa sedikit terlambat. Kok ini aneh? Aku bahkan tidak tahu kalau kau seringkali mengatakan hal-hal yang baik. Bukannya aku sudah bilang, banyak hal dari diriku yang tidak kau ketahui. Oh wow, kalian luar biasa. Dan ini, aku sudah membuatkan patung yang kalian pesan dan memasukkannya di truk. Ayo, sekarang kita pergi. Ayo. Terima kasih. Sekarang kau bisa pergi kemanapun. Aku harus ke suatu tempat dekat sini. Aku bisa pergi sendiri. Karena kalau
Euphrates melihatku bersamamu, maka dia pasti akan sangat marah. Apa-apaan ini, Euphrates? Hah? Twinkle, tolong jangan uji kesabaranku. Pertama, kau datang terlambat. Kau pura-pura seolah-olah kau tidak tahu apa-apa. Ini adalah hari pernikahan kita. Apa kau tidak ingat rencana kita? Aku tidak datang ke sini untuk menikah denganmu, Euphrates. Maksudku, datang ke sini untuk membuatmu mengerti. Kita tidak bisa melakukan hal konyol atau memaksakan sesuatu. Kita tidak bisa kabur dari rumah dan menikah. Itu salah. Benar kan, Euphrates? Ayo, kita kembali ke Amritsar. Kita bicara dengan keluarga kita. Semuanya pasti akan beres. Kau mengerti kan, Euphrates? Tolong kau mengertilah, Euphrates. Sudah cukup bicara. Sekarang ayo ikut aku. Entah kenapa aku merasa sesuatu yang buruk akan terjadi pada Twinkle. Dengan caraku, atau tidak sama sekali. Aku akan menikah denganmu sekarang juga. Tidak. Euphrates, tolong dengarkan aku. Aku tidak mau menikah tanpa restu dari orang tuaku. Tolong mengertilah, Euphrates. Aku mohon. Euphrates, dengarkan aku. Dengar. Euphrates, kau minta aku datang ke Jalandhar dan aku datang. Aku mematuhi apa yang kau katakan. Sekarang dengarkan aku. Aku mohon, Euphrates. Hei pendeta, ayo cepat mulailah. Euphrates, jangan lakukan itu. Pernikahan kita harus dilaksanakan. Pendeta, ayo cepat mulai. Puja Dewa Dewi. Jangan, Euphrates. Tolong dengarkan aku, Euphrates. Euphrates, aku tidak bisa menikah. Apa? Katakan sekali lagi. Aku tidak bisa menikah denganmu. Oh, sekarang aku tahu bahwa sebenarnya selama ini kau tidak pernah mencintaiku. Aku mencintaimu, tapi aku juga menyayangi ibuku, mengerti? Bagaimana aku bisa melupakannya? Aku tidak bisa menikah tanpa restu darinya. Selama hidupku, aku tidak pernah melihat ayahku. Ibuku melakukan tanggung jawab sebagai ayah dan juga ibu dengan kawin lari. Aku tidak bisa dan tidak tega membuat keluargaku malu di depan semua orang. Cukup, Twinkle. Hentikan semua bicaramu itu. Apakah kau mau seumur hidupmu hidup dalam bayang-bayang ibumu? Kenapa kau tidak mengerti, Euphrates? Kita salah kalau menikah tanpa restu dari ibu kita. Kalau kau menganggap aku hidup dalam bayang-bayang ibuku, maka ya sudahlah, lanjutkan saja. Tapi aku berjanji, nanti malam saat ritual aku akan bicara pada ibuku soal kita. Aku akan meyakinkan ibuku soal pernikahan kita. Setelah itu kita akan menikah. Ayo, kita kembali ke Amritsar. Ayo, ayo. Twinkle, apa-apaan kau ini? Kau pikir aku ini pelayan? Kau mau aku selalu menurutimu? Tidak. Kita akan menikah sekarang juga. Lagi pula, sekarang semua sudah terlambat. Ayo kita mulai. Tidak, Euphrates. Ayo. Ayo, Twinkle, ayo. Twinkle. Kau tidak bisa memaksanya untuk menikah denganmu. Aku tidak akan biarkan itu terjadi. Twinkle adalah kekasihku. Apapun yang kulakukan padanya, dengan cara apapun, itu adalah hakku.
Lagi pula memangnya kau siapa ikut campur? Cukup. Tidak lagi. Ya, Twinkle adalah kekasihmu. Tapi bukan berarti kau bisa memaksanya menikah denganmu. Kecuali itu keinginan dari gadis itu sendiri. Kau boleh menikahinya. Setidaknya kau mengertilah hal ini sebagai laki-laki. Aku beri kau waktu sampai malam ini. Setelah itu apapun permintaanku, kau harus mau melakukannya. Kau mengerti? Katakan setuju. Setuju. Kau hanya perlu pergi ke Amritsar. Kemudian aku akan melakukan apapun yang kau minta. Aku akan bicara pada ibu sebelum ritual dimulai. Aku akan yakinkan dia soal pernikahan kita. Waktumu hanya sampai tengah malam, Twinkle. Sekarang tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu dariku. Tidak ada. Sekarang kau lihat sendiri kan, Twinkle. Dia pergi meninggalkanmu begitu saja. Tidak ada orang yang meninggalkan orang yang dicintainya sendiri di kota kecil 90 km dari Amritsar. Kau tidak mengerti, Kunz. Yuvraj itu sangat mencintaiku. Itu sebabnya dia jadi posesif padaku. Yuvraj tidak bisa hidup tanpa diriku. Ya Tuhan, gadis ini benar-benar telah dibutakan oleh cinta. Tolong bantu dia. Jangan sampai sesuatu yang buruk terjadi padanya. Atau dia tidak akan sanggup menanggungnya jika dikhianati cinta. Ponselnya mati. Untuk acara hari ini, Nyonya Jasmine dan Narula sedang di jalan. Aku harap patungnya segera tiba bersamaan dengan Twinkle. Hentikan itu, Raman. Sampai Twinkle kembali, aku tidak akan pernah bahagia karena apapun. Aku takut sekali Twinkle dan Yuvraj melakukan sesuatu padaku. Usah. Setidaknya jangan berpikir seperti itu. Twinkle adalah anak yang baik. Dia bahkan tidak akan pernah berpikiran begitu. Iya, Nyonya Lila. Twinkle. Kunz? Kunz? Mereka berdua bersama-sama. Ayo. Nah, Twinkle, kau baik-baik saja kan? Aku tahu, Dewi pasti mendengar semua doa-doaku. Dan sekarang kalian bersama. Twinkle sayang, kau baik-baik saja kan? Apa kau tidak bisa menelpon ibu kalau kau bersama dengan Kunz? Anita Lutra sudah mengatakan omong kosong tentang dirimu. Dia bilang kalau kau mempunyai hubungan dengan anaknya itu, Yuvraj Lutra, dan kau ingin kabur bersamanya. Kau ingin kawin lari dengannya, apakah itu benar? Nyonya Lila, sudahlah, lupakan saja. Anak-anak kita sudah kembali sekarang. Kenapa kau membicarakan hal itu? Tolong katakan kalau dia berbohong. Ayo katakan, nak. Ayo katakan. Ibu, aku ingin... Bibi, biar aku yang jelaskan. Twinkle bersamaku. Aku pikir kalau kami berdua yang membeli patungnya di Jalandhar akan lebih baik untuk kedua keluarga. Tapi dia terburu-buru dan menjatuhkan ponselnya. Itu sebabnya dia tidak bisa menghubungi Bibi. Kunz, masalahnya bukan karena ponselnya, tapi karena kau. Kalau Twinkle bersamamu, seharusnya kau memberitahu Nyonya Lila, iya kan? Oh, sudahlah Tuan Manohar. Singkirkan saja amarahmu itu. Twinkle kami aman dan selamat. Dan itulah yang paling penting, benar kan? Tentu.
Jadi menurutku, ini kejadian yang sangat suci karena Kunz sudah mengajak Twinkle. Bahkan ini cara Dewi menunjukkan bahwa Kunz dan Twinkle tercipta untuk satu sama lainnya. Jadi mereka berjodoh. Terpujilah para Dewi, mereka pasangan serasi. Ayo Twinkle sayang, bersiaplah. Nyonya Jaspinder sebentar lagi sampai. Twinkle tegang sekali. Pasti ada sesuatu. Twinkle memang bersama dengan Kunz, tapi aku masih belum yakin sekarang. Aku harus bicara dengannya. Kau gagal lagi hari ini dan kembali? Apakah kau tahu kalau hari ini ibumu hampir di penjara? Dan kalau kebodohanmu masih seperti ini, maka tidak lama lagi Lila Taneja sendiri yang akan memenjarakan ibu. Hari ini ibu diyakinkan bahwa kau tidak ada gunanya. Kau tidak bisa apa-apa. Kau tidak sanggup membalaskan dendam ibumu. Aku tidak tahu dari mana Bibi Anita bisa tahu soal aku dan Euphrates. Kalau dia tahu, kenapa Euphrates tidak memberitahuku? Apa Euphrates sendiri yang memberitahu Bibi Anita? Terserah. Yang sudah terjadi, terjadilah. Hari ini juga, aku akan memberitahu ibu apa yang sebenarnya terjadi. Ya Tuhan, semoga semuanya baik-baik saja. Sekarang ibu tidak bisa mengandalkanmu lagi. Saat ritual nanti malam, ibu akan membiarkan Lila Taneja dan keluarga besarnya tahu kalau kau dan putrinya memiliki hubungan. Dan ibu akan bilang kalau di antara kalian berdua sudah terjalin hubungan suami Tidak, istri. Ibu. Sama sekali tidak ada yang terjadi, sungguh. Sekarang dengarkan ibu. Dengan kebohongan yang ibu buat ini, ibu akan menghancurkan hidup Lila, sekaligus menghancurkan hidup putrinya, Twinkle. Ya Tuhan, kau sudah memanggilku dan lihat aku di sini, di depan gerbang musuh terbesarku untuk menemuinya. Aku harus meminta sesuatu kepadamu bukan Tuhan? Jadi tolong, kabulkan permohonan kecilku. Hari ini di depan semua orang, tolong hancurkan reputasi Lila Taneja dan putrinya. Sebenarnya Anitra Lutra mau apa dia di sini? Lagi pula, untuk melihat Dewi, semua orang diperbolehkan. Nyonya Usah, sekarang apapun yang akan kukatakan kepadamu, tolong dengarkan dulu. Apapun yang aku katakan soal Twinkle adalah benar dan aku punya buktinya. Pertama, dia menjebak putraku dalam jebakan cintanya dan hubungan mereka sudah jauh. Dan sekarang dia berusaha menjebak putramu, Kunz. Segera setelah ritual selesai, aku akan memberikanmu bukti. Bukti itu ada di dalam amplop merah. Jadi batalkan hubungan ini sebisamu. Karena putraku sudah terjebak. Jadi selamatkanlah putramu. Sampai jumpa. Nyonya Usah, aku mengatakan hal ini kepadamu karena aku tahu sekali bahwa kau tidak menyukai Twinkle sama sekali. Dan untuk mengawasi Twinkle, kau rela menyewa detektif.
Ya ampun, Lila. Kenapa? Kenapa terkejut melihatku di sini? Oh iya benar, kau tidak mengundangku untuk menghadiri acara ini. Tidak ada yang perlu undangan untuk bertemu dengan seorang dewi. Ini adalah tempat di mana semua orang boleh datang untuk menyembahnya. Walaupun dia seorang pendosa sepertimu. Benar sekali. Ngomong-ngomong soal pendosa, apakah putrimu sudah kembali? Apa dia sudah cerita? Semua yang dia lakukan, aku rasa putrimu paling membutuhkan berkat Dewi. Sudah. Kalau kau mengatakan satu kata lagi tentang Twinkle, maka aku akan melupakan bahwa kita sedang ada di tengah-tengah ritual. Aku sepenuhnya yakin pada Twinkle. Tidak peduli seberapa kerasnya kau menolak, kau menjadi curiga terhadap putrimu. Benar kan? Ya, baiklah. Kau bisa menikmati malam ini dengan damai. Karena mulai besok, hidupmu akan berubah, Lila Tanuja. Bagaimana ibunya Euphrates bisa tahu soal kalian berdua? Dan mengira kalian akan merusak suasana. Aku hanya bisa melihat kehancuran dimanapun. Aku tidak bisa melihat kendali dimanapun. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana ini semua semakin buruk. Aku pergi ke sana untuk meyakinkan Euphrates. Tapi di sini semuanya malah memburuk. Aku tidak mengerti. Sebenarnya aku ingin memberitahu ibuku semuanya. Tapi aku takut. Kalau setelah aku jujur, ibu malah sakit karena mendengarnya. Twinkle sayang. Bagaimana keadaanmu? Aku baik. Twinkle sayang, bolehkah aku meminta sedikit bantuanmu? Boleh, Paman. Jadi begini Twinkle, kesepakatan bisnisku sedang dirundingkan. Dan dokumen kontraknya pasti sedang dipersiapkan. Mau kau mengambil dan menginjaknya? Menggunakan kaki dewi milikmu? Mau kau melakukan itu untukku? Baiklah, Paman. Ada wanita yang akan ke sini. Dia akan minta amplop merah, berikan padanya. Mengerti? Tentunya. Sekarang foto-foto Euphrates dan Twinkle pasti akan membuat terkejut Nyonya Usa dan Lila. Ini layak untuk ditonton. Tolong ikut ibu sebentar. Ya, aku sudah mengirim buktinya. Sekarang ini, asistenku sudah menunggu di luar. Setelah melihat foto itu, kau tahu harus bagaimana, bukan? Sekarang, permainannya kurang beberapa menit lagi, Twinkle. Aku akan tunjukkan pada semua orang siapa kau sebenarnya. Maaf ibu mengajakmu di tengah ritual doa seperti itu. Tapi penting sekali bagi ibu menanyakan hal ini. Ibu menanyakan apa yang tidak kau jawab. Katakan yang sejujurnya, Nan. Apakah betul kalau kau dan Euphrates... Bibi. Maaf, aku datang di waktu yang salah. Tidak, Kunz. Kalian sedang membicarakan hal yang serius, kan? Apa yang Bibi khawatirkan? Bibi mengkhawatirkan Twinkle? Aku ada di sini. Apa Bibi percaya padaku?
Aku benar-benar percaya penuh padamu, nak. Aku tahu Twinkle tidak akan bisa mendapatkan pasangan yang lebih baik lagi darimu. Kalau begitu jangan menangis dan keluarlah bersamaku. Ayo. Tapi Kalau Twinkle mau di sini, biarkan saja. Tapi ini penting bagi Bibi. Acaranya tidak akan meriah tanpa Bibi. Ayo, Bi. Ibu? Ibu sedang apa di sini? Dan apa isi amplop itu, Bu? Tidak, ini bukan apa-apa. Semuanya sedang menunggu Ibu. Ayo kita ke sana. Aku memang belum melihat buktinya. Aku akan melihat dan meyakinkan dulu. Kemudian aku akan tunjukkan di depan semua orang. Kenapa amplop merah itu dipegang Usai? Coba nanti. Dengar. Siapa yang mengizinkanmu menyentuh amplop itu, hah? Ini... Guru sudah bilang kan? Cuma Twinkle yang boleh memegangnya dan menginjaknya dengan kaki dewinya. Tapi Seharusnya aku aku hanya... mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru. Hah? Sini, berikan padaku. Ini penting sekali bagi Twinkle menyentuhnya. Di mana Twinkle sekarang? Entahlah. Biar aku mencarinya. Di mana dia? Oh Dewi, aku baru saja mendapatkan bukti tapi terbakar. Aku tidak akan membiarkan hidupku hancur bagaimanapun caranya. Permisi Nyonya. Aku ingin mengirimkan dokumen untuk Tuan Sarna. Bisa tolong panggilkan? Berikan saja padaku. Nanti akan kusampaikan padanya. Baik Nyonya. Terima kasih. Itu dokumen penting dan terbakar. Kalau sampai ada apa-apa dengan bisnisku, kau tahu apa yang akan aku lakukan padamu. Halo, Nak Twinkle. Paman, Ya? ini ada titipan untuk Paman. Apa ini dokumennya? Kau... Kalau begitu tadi apa? Oh ya, ngomong-ngomong, Twinkle lakukan satu hal. Tolong letakkan dokumen ini dekat dengan tanganmu dan jangan pernah kau lepaskan. Saat ini kau pasti sudah menerima bukti yang membuktikan hubungan Euphrates dan Twinkle, bukan? Sekarang aku sudah melakukan hal besar. Jadi katakan padaku apa yang akan kau lakukan selanjutnya. Kapan kau akan mengumumkan pembatalan pernikahan Twinkle? Dengar, aku sudah menerima bukti yang kau berikan padaku. Tapi bukti-bukti itu tidak sengaja tersenggol lalu terbakar. Apa? Terbakar? Kau ini bicara apa? Bagaimana bisa? Baiklah, kalau begitu aku akan memberikan salinannya.
Ibu, dengarkan aku. Tidak. Kita tidak usah melanjutkan diskusinya atau membahas hal ini lagi. Cukup jawab dengan ya dan tidak. Kau dan Euphrates berpacaran atau tidak? Jawab, cepat. Dengarkan aku dulu, Ibu. Tidak, Aku jawab mohon. dengan ya atau tidak. Kita bisa membicarakannya, Bu. Ayo Ibu kita tidak duduk. punya kesabaran lagi untuk itu. Jawab saja, sayang. Apa ada sesuatu antara kau dan Euphrates? Jawab, sayang. Aku akan memberitahu semuanya pada Katakan Ibu. ya atau Tapi tidak. tolong, Bu, bicaranya yang tenang. Tidak. Kenapa kau tidak menjawab pertanyaan Ibu? Kenapa kau mengelaknya, Ibu, sayang? tenanglah dulu. Baiklah. Kau tidak mau menjawabnya, tunggu di sini. Ibu, dengarkan aku. Dengarkan aku. Ini adalah racun, Twinkle. Kalau kau tidak menjawab ya atau tidak, maka ibu akan bunuh diri. Ibu akan minum racun ini sekarang juga. Kalau aku mengatakan yang sesungguhnya, ibu juga pasti akan bunuh diri. Demi Euphrates, aku tidak bisa kehilangan ibuku. Bukan hanya Euphrates, aku tidak bisa kehilangan ibuku demi siapapun. Dengarkan aku dulu, sebentar Tidak. saja. Jawab dengan Tolong, ya Bu. atau tidak. Dengarkan aku. Tidak, ibu tidak mau dengar versi yang lebih panjang. Jawab dengan ya atau tidak. Cepat, atau ibu akan bunuh diri. Ibu duduk dulu. Jawab ya atau tidak. Ibu mau dengar jawaban ya atau Ibu tidak, tolong duduk sayang. dulu. Kita Jawab ya bicara. atau tidak. Apakah kau ada hubungan dengannya? Katakan, sayang. Aku akan memberitahu ibu. Ibu duduk saja dulu. Tidak. Ini adalah racun. Ibu akan meminumnya. Dengar dulu sebentar. Katakan ya atau tidak. Aku akan memberitahu ibu Kau semuanya. tidak boleh mengalihkan Aku akan pembicaraan. memberitahu ibu Ibu sekarang. akan minum racun ini. Jangan. Jawab ya atau tidak. Jangan, Bu. Jangan. Cepat jawab. Jangan, Bu. Ibu akan minum Tolong, racun jangan. ini. Jangan minum racun itu. Twinkle! Apa yang kau lakukan? Twinkle, kau sudah gila ya? Twinkle, kenapa kau seperti ini? Twinkle, kenapa kau melakukannya? Ibu minta maaf, nak. Ibu minta maaf. Twinkle! Twinkle, nak. Twinkle, buka matamu. Buka matamu, sayang. Ibu minta maaf, Twinkle. Mini, Raman. Mini, tolong datang ke sini. Cepat ke sini, Twinkle. Kons, lihat apa yang terjadi pada Twinkle. Dia minum racun, nak. Ini semua karena aku. Aku menanyakan Euphrates padanya. Kalau dia tidak memberikan jawaban ya atau tidak, aku akan minum racun. Tapi malah dia yang meminumnya. Apa yang lebih baik dari ini? Kita tidak perlu melakukan apa-apa dan Twinkle meracuni dirinya. Hebat sekali. Kalau Twinkle mati sekarang, maka aku akan damai. Tidak, Ibu, tidak. Twinkle tidak boleh mati. Twinkle harus kembali sehat untukku. Euphrates, kau ini kenapa, ha? Setelah banyak yang terjadi, kau masih ingin dia selamat? Ya. Aku ingin dia selamat karena aku tidak bisa membiarkan dia mati semudah itu, Ibu. Aku ingin dia mati secara perlahan saja. Selama ini, kepedihan dan masalah yang aku dan Ibu alami adalah karena mereka. Karena itulah aku ingin Twinkle dan ibunya lebih menderita lagi, Ibu. Percayalah. Jadi aku mau Twinkle harus selamat. Dia harus sehat kembali. Twinkle. Ada apa dengan Twinkle? Raman, dengar. Twinkle baru saja meminum racun. Racun? Dokter, cepat. Dokter, Dokter, dia minum racun. Tolong lakukan sesuatu. Perawat,
bawa dia ke ruang operasi. Ayo cepat. Ayo, Ya, ayo, dok. cepat. Dokter, Bibi, dokter, tolong selamatkan putriku. Dia tidak boleh kenapa-napa atau aku bisa Bibi, mati. tolong tenanglah. Tenang dulu, Bi. Twinkle, Twinkle baik-baik saja, Bi. Serahkan semuanya pada dokter. semua ini karena aku. Ibu, tolong jaga Bibi Lila. Nyonya Lila, ayolah ikut aku. Ayo Ayolah, Nyonya Lila. Kakak. Ayo. Duduklah. Ayo, Dia tidak akan apa-apa. Ayo sini. ayo Kak. Duduk sini. Serahkanlah pada Tuhan. Nyonya Usha, putriku saat ini sedang berjuang melawan kematian. Tolong doakan dia, Nyonya. Katanya doa seorang ibu benar-benar kuat. Kau juga seorang ibu kan? Kalau kita berdua saling berdoa, maka Tuhan akan menyelamatkan hidupnya Twinkle. Aku yakin sekali. Mungkin Tuhan marah karena aku seperti ini. Aku kehilangan akal karena perkataan Anita. Kenapa aku bisa seperti ini? Kenapa aku harus memikirkan perkataan Anita? Kenapa aku mengancamnya kalau Twinkle dan Euphrates berpacaran maka aku akan minum racun? Dan untuk menyelamatkan diriku, malah anakku yang meminum racun itu. Aku tidak mengerti. Kenapa dia melakukan hal seperti itu untuk membela aku? Aku akan berdoa untuk keselamatan putrimu, Nyonya Lila. Tapi, kenapa kau malah ingin menghancurkan hidup putraku? Kau bicara apa, Nyonya Usha? Kalau Twinkle jujur, lalu kenapa? Dia minum racunnya. Bukankah itu artinya dia benar berpacaran dengan Euphrates dan untuk menyembunyikan rasa bersalahnya itu, dia tidak menemukan jalan lain selain itu? Cukup, Nyonya Usha. Pemikiranmu itu salah. Kau juga salah sudah menuduh Twinkle. Kunz, bagaimana, Nak? Apa Twinkle baik-baik saja? Twinkle akan baik-baik saja, Bi. Semua ini terjadi karena Euphrates dan ibunya. Dokter, bagaimana Twinkle? Kami sudah menguras isi perutnya. Racun sudah berhasil dikeluarkan. Oh ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi saat ini dia masih dalam bahaya. Maksudnya? Jika dia tidak sadar dalam 4 jam, maka akan jadi masalah. Permisi. Twinkle hanya punya waktu 4 jam lagi. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Kunz. Iya. Aku harus pergi ke suatu tempat. Apa kau mau mengantarku? Iya, baik, Bi. Kalau begitu, ayo. Kau melihat tangga itu, Nak? Tangga itu menuju kuil Dewi. Dan di dalam kuilnya ada air yang mengalir. Dipercaya bahwa air itu selalu memberkati para dewa dan dewi. Air itu punya kekuatan untuk menyembuhkan luka dan juga penyakit apapun. Aku percaya jika 2 tetes saja air itu bisa menyentuh bibir Twinkle, maka dia akan baik-baik saja. Dan dia pasti akan segera sadar. Itu sebabnya dalam hatiku aku mengajukan permintaan. Aku akan menaiki tangga itu dengan dengkulku sendiri. Dan aku akan mengambil air itu untuk anakku Twinkle. Bibi, ada 100 lebih anak tangga. Karena
Dengkul Bibi sedang bermasalah. Bagaimana Bibi bisa menaiki anak tangga ini? Tidak apa-apa, Nak. Jangan hentikan aku. Demi Twinkle, hal sesulit apapun akan kulakukan. Dokter, denyut nadi pasien menurun, Dok. Bibi! Dengkul Bibi terluka kan? Bibi tunggulah di sini. Aku yang akan naik ke atas. Air suci itu bisa menyelamatkan nyawa Twinkle kan? Iya. Aku akan mengambilnya. Tidak, Nak. Biar aku yang melakukannya. Bibi menganggap aku anak Bibi kan? Lihatlah, Twinkle. Aku memilihkan pria yang sangat tepat untukmu. Dia tidak memperdulikan rasa sakitnya. Kunz akan selalu membuatmu bahagia. Dia akan selesaikan semua masalahmu. Sekarang aku yakin pada Kunz. Twinkle, Twinkle. Ibu. Jangan bicara apapun. Biarkan ibu yang bicara. Semua ini terjadi karena ibu. Ibu yang bertanggung jawab atas semua ini. Seharusnya ibu tidak bertanya apapun padamu. Ibu sudah meragukanmu. Ibu minta maaf, sayang. Tuhan akan menghukum ibu. Dan memang sudah seharusnya ibu mendapatkan hukuman. Ibu ingat kesepakatan kita. Bahwa kita akan selalu mendukung. Dan saat ibu ada, tidak ada hal buruk bisa terjadi padaku. Iya. Kau tahu, sayang, sampai Kunz ada di dalam hidupmu, tidak akan ada hal buruk terjadi padamu. Kalian semua tidak tahu, kan? Hari ini Kunz melakukan sesuatu yang mungkin orang lain tidak bisa.
Hari ini, untuk bisa menyelamatkan nyawanya Twinkle, Kunz rela menderita. Kalian semua tahu, tanpa mempedulikan rasa sakit di dengkulnya, maka Kunz menaiki tangga dengan menggunakan dengkulnya. Dia membawakan air ini untuk Twinkle. Aku tidak pernah melihat pengabdian dan cinta yang tulus seperti ini. Memiliki pasangan hidup seperti ini, putriku sangatlah beruntung. Tuhan memberkatimu, nak. Semoga kau panjang umur. Kunz sepertinya tidak sadar kalau ibu dan anak ini memanfaatkan kebaikannya. Oh ya, Tuan Manohar. Ya? Semua hal buruk yang harus kita hadapi sudah datang dan pergi. Sekarang aku hanya ingin melihat kebahagiaan di dalam hidup putriku, itu pun dengan segera. Makanya sebaiknya kau bersiap untuk menyiapkan pesta pernikahan. Karena tanggal 17 Oktober sudah semakin dekat. Aku akan mengadakan pesta pernikahan Twinkle dan Kunz dengan sangat meriah. Aku ingin melihat mereka bahagia. Halo? Twinkle, syukurlah kau baik-baik saja. Kau tahu aku sangat mengkhawatirkan dirimu. Kenapa kau begitu tega, Twinkle? Kenapa? Seharusnya sebelum kau mengambil keputusan, kau harus memikirkan apa yang terjadi padaku nantinya, Euphrates-mu. Euphrates, aku tidak bisa melakukan ini. Apa kau bilang? Aku tidak mengerti. Sekarang kau ada di mana? Aku mau bertemu denganmu. Twinkle, kau ada di mana? Aku ada di depanmu, Euphrates. Ibuku rela mengorbankan nyawanya, Euphrates. Hanya dengan berpikiran, ada sesuatu di antara kau dan aku yang tidak bisa diterima oleh ibu. Dialah yang ingin minum racun itu. Jadi tolong pikirkan. Kalau dia sampai tahu kita ini berpacaran, lalu apa yang terjadi pada kita? Aku tidak bisa melakukan ini pada ibuku, Euphrates. Itu sebabnya aku memutuskan. Memutuskan apa? Tolong katakan dengan jelas. Apa, Twinkle? Aku tidak bisa menyakiti ibuku, Euphrates. Aku tidak bisa menjadi milikku. Kalau aku melakukannya, maka ibuku akan meninggal. Dan kalau sesuatu terjadi pada ibuku, maka aku juga tidak bisa hidup lagi. Apa-apaan kau ini, Twinkle? Kau sadar yang kau katakan? Aku harus bagaimana, Euphrates? Aku harus bagaimana? Aku tidak punya pilihan lain. Aku selalu berpikir suatu hari nanti aku akan bisa meyakinkan ibuku. Tapi ternyata aku salah. Itu tidak mungkin. Jadi sekarang kau menyerah? Apa kau tidak mencintai aku lagi? Aku sangat mencintaimu. Tapi aku juga sayang ibuku. Bagaimana aku bisa menyakiti hatimu? Tidak ada yang lebih penting di dalam hidupku selain ibuku sendiri. Ibuku orang yang melahirkanku. Aku tidak bisa menyakiti hatinya dan membunuhnya. Apapun yang baik bagi ibuku, pasti baik bagiku. Aku hanya akan menikah dengan orang yang dia pilihkan untukku. Secara tidak langsung kau menjelaskan di mana posisiku sebenarnya selama ini. Terima kasih banyak. Maaf, Euphrates. Aku tidak bisa menyakiti hati ibuku. Aku tidak bisa menyakitinya. Twinkle?
Kalau seorang ibu melihat air mata di pipi putrinya, maka dia akan sedih. Itu sebabnya aku harus berpura-pura di depan ibuku bahwa semuanya baik-baik saja. Hai, Twinkle sayang. Kau sudah bangun, nak? Baiklah, sekarang makan ini. Kau belum makan apapun sejak kemarin. Kalau kau tidak makan, kau akan lemah. Ngomong-ngomong, bagaimana keadaanmu sekarang? Baiklah, buka mulutmu. Ini, makanlah. Sayang, ibu ingin menanyakan sesuatu padamu. Tanyakan saja, Bu. Begini, ada satu hal yang mengganggu pikiran ibu. Kenapa kau harus meminum racun itu? Twinkle melakukannya karena dia menyayangimu, Bi. Kun, sayang. Salam, Bibi. Satu pernyataan dari Anita Lutra bisa menggeser hubungan Bibi dengan putri Bibi. Itu tidak bisa dibiarkan, Bi. Dia gugup dan takut. Dia merasa kalau dia tidak bisa membuktikan kejujurannya, Bibi akan bunuh diri. Dan sebelum sesuatu terjadi pada Bibi, dia siap untuk bunuh diri. Bibi, Twinkle melakukan ini agar dia bisa mengatakan betapa dia sangat menyayangi Bibi. Benarkah, sayang? Apa kau mencintai ibu sampai kau rela bunuh diri untuk bisa menyelamatkan ibu? Ibu beruntung sekali punya anak sepertimu yang lebih memilih mati untuk menyelamatkan nyawa ibunya, dan ibu bangga padamu. Aku mohon, Bu. Berjanjilah untuk tidak membicarakan soal kematian lagi. Biar musuh ibu saja yang mati. Ibu berjanji, sayang. Tapi sekarang, ibu akan mengatakan satu hal. Kalau kau dan Euphrates benar-benar berpacaran, maka ibu benar-benar akan bunuh diri. Bibi, menurutku kita tidak pantas membicarakan kematian saat ini, Bi. Twinkle bilang hal yang benar adalah biar saja musuh Bibi yang pergi dan mati. Tidak ada apa-apa di antara Euphrates dan Twinkle, Bi. Iya, sayang. Sudahi saja pembicaraan ini. Kalian silahkan mengobrol. Oh iya, makan buah-buahan dan minum jusnya, oke? Ibu harus siapkan pernikahan kalian. Banyak yang harus ibu telepon, ya? Duduklah. Terima kasih, Kunz. Wow, Miss Amritsar. Sebelum menuntut sesuatu, kau sudah berterima kasih padaku. Hebat sekali. Tapi kenapa? Atas apa yang kau lakukan hari ini. Ini persahabatan. Dalam persahabatan, sangat penting untuk bilang terima kasih. Sudahlah, jangan sentimental. Terlebih lagi, wanita gila sepertimu itu cocok sekali punya teman sepertiku, iya kan? Lagi pula, aku menghentikanmu mengatakan yang sesungguhnya agar ibumu tidak terluka. Kau tahu kelemahanku, kan? Saat hati seorang ibu terluka, aku tidak sanggup melihatnya. Makanya aku bilang terima kasih.
Kenapa Twinkle melakukan hal ini kepadaku? Bagaimana mungkin dia bisa memutuskan hubungan di antara kami? Perempuan ini telah menghancurkan semua rencanaku. Beraninya dia. Beraninya. Kau baik-baik saja kan sekarang? Tapi kenapa kau minum racun itu, Twinkle? Apa kau sudah gila? Dan apa yang terjadi antara kau dan Euphrates sebenarnya? Bahkan dia tidak mengangkat teleponku. Ada apa? Twinkle, aku bicara padamu. Jawab aku. Aku putus dengan Euphrates. Mulai hari ini aku dan dia tidak ada hubungan apa-apa. Apa? Kau putus dengan Euphrates? Apa kau bilang padanya kalau kau bisa hidup tanpa dia? Aku tidak percaya. Bukankah kau sangat mencintai Euphrates? Bagaimana kau bisa hidup tanpa dia? Bagaimana aku bisa membuat Cingki mengerti? Kau mau apa, Twinkle? Dengar, aku benar-benar pusing. Lemariku berantakan sekali. Aku menyimpan semuanya di mana-mana. Dan semuanya dibereskan oleh ibuku. Aku akan membereskannya. Aku akan bereskan lemariku. Begitu juga hidupku. Twinkle, hentikan. Bicaralah padaku. Katakan apa yang ada dalam pikiranmu, Twinkle. Apa yang ada di pikiranku sekarang? Aku sudah cukup mendengarkannya. Dan sekarang adalah waktunya aku dewasa. Selama 7 tahun ini, aku tahu kalau aku sangat mencintai Euphrates. Tapi ibuku, dia menyayangiku selama 21 tahun. Euphrates hanya butuh waktu untuk melupakanku dan menyembuhkan rasa sakit hatinya. Dia akan jatuh cinta pada orang lain. Tapi ibuku, dia tidak punya siapa-siapa lagi, kan? Ibuku segalanya bagiku. Demi kebahagiaan ibuku, bagaimana bisa aku memilih kebahagiaanku sendiri? Aku akan melakukan apa yang ibuku anggap benar. Itu tidak apa-apa, kan? Itu harga yang murah untuk membayar apa yang telah ibuku lakukan. Dia telah memberiku semua kebahagiaan. Sekarang waktunya aku buktikan bahwa aku anak ibuku yang baik. Dengar, Kunz, karena kau sudah menyelamatkan hidup Twinkle yang berarti, maka kau layak memakan satu manisan lagi. Ayo. Tidak apa, cukup. Tenang saja. Ayo aku suapin. Iya, enak kan? Kau layak mendapatkannya. Dan sekarang giliran dari aku. Iya, benar sekali. Ayo buka Ayo mulut makan kamu. lagi. Bagus. Bagus. Hei, Ayo sudah. makan lagi. Ini. Kalian semua hentikan. Nak, ayo ikut denganku. Oh, kebetulan. Hei, Ada apa, Kak? biarkan dia bernapas. Syukurlah Bibi datang. Kalau tidak, aku bisa kena diabetes. Tenanglah, Nak. Kalau kau kelebihan gula, tidak akan diabetes. Ayo duduklah. Kau harus tahu, Nak. Kau tidak boleh membicarakan penyakit itu. Aku cuma bercanda, Bi. Aku hanya ingin kau dan Twinkle melupakan semua hal dan mimpi yang tidak menyenangkan dalam hidup kalian. Lagi pula pernikahan kalian sebentar lagi. 17 Oktober itu sudah dekat, iya kan? Aku berpikir sebelum kita semua sibuk menyiapkan pernikahan ini, bagaimana kalau kita semua pergi piknik ke rumah perkebunan Jalandar? Kalian setuju? Oh, itu luar biasa. Kita semua akan bersenang-senang dan itu akan menjadi perubahan. Aku akan berdiskusi dengan Tuan Manohar dan mempersiapkan acaranya. Wow, Bibi, ini hebat sekali. Itu Twinkle datang. Sini, Nak, bergabung.
Kakak Twinkle, ini sangat menyenangkan. Kakak tahu kami semua sedang merencanakan piknik. Kakak pasti suka kan? Twinkle, bagaimana keadaanmu sekarang? Aku baik, Bi. Baguslah kalau kau sehat, nak. Karena kalau tidak, kami bisa stres. Aku saja hampir mati memikirkan Twinkle yang seperti itu stresnya hingga dia sendiri mau bunuh diri. Pini, sudah hentikan. Apa pentingnya mengingat hal yang tidak bagus? Sudah, lupakan saja semua hal itu. Sekarang bersyukurlah pada Tuhan bahwa dia baik-baik saja kan? Ayolah Kalila. Aku ini hanya mengkhawatirkan kesehatan Twinkle. Dan itu sebabnya aku mengatakan semua ini. Karena kita semua harus memahami apa yang dia pikirkan. Kalau tidak, bagaimana kita bisa membantunya? Bukankah yang kukatakan benar? Salah. Sebenarnya tidak apa-apa. Anita Lutra hanya membuat kesalahpahaman, itu saja. Dengar, Twinkle sudah terluka. Dan saat ini dia sangat menderita. Kalau kita terus membicarakannya, maka Twinkle akan menangis terus. Dan aku tidak bisa melihat dia menangis sekali lagi. Kau mengatakan hal yang luar biasa, Kunz. Ayo makan manisannya lagi. Paman, kalau itu masalahnya, menangis juga tidak apa-apa. Menantuku memang yang terbaik bagi kita. Dalam setiap situasi, Tuhan memberkatinya dengan kekuatan spesial yang bisa membuat semua orang tersenyum. Twinkle, lihatlah. Kunz akan terus membuatmu tersenyum seperti sekarang ini. Kunz sangat baik. Dia banyak membantuku. Demi dia, aku harus membujuk Alicia. Aku mau bicara dengan Kunz sebentar. Aku harus membicarakan sesuatu yang penting. Lama juga tidak apa-apa. Oke, bersenang-senanglah. Kau mau bicara apa? Sekarang aku sadar, Kunz, bahwa selain kebahagiaan ibuku, ada satu lagi yang lebih penting. Aku akan lakukan apapun yang ibu minta. Itu sebabnya aku putus dengan Euphrates. Dan aku akan menikah dengan pilihan ibuku. Apa? Tapi... Jangan khawatir. Untuk mengembalikan hidupku ke jalan yang benar, aku tidak akan merusak hidupku. Bahkan, aku juga ingin menyudahi hubungan kita ini. Kita tidak butuh kesepakatan itu lagi, Kunz. Dalam hidup, semuanya bisa terjadi dalam satu waktu. Itu sebabnya kita tidak boleh buang-buang waktu. Pergilah dan katakan pada keluargamu soal Alicia. Aku dan Euphrates tidak bisa bersatu. Tapi aku akan sangat bahagia kalau kalian bersama-sama. Setidaknya aku akan mendapatkan cintamu. Kenapa kau diam saja? Kenapa tidak bicara? Aku tidak percaya ini kau. Jangan-jangan pihak rumah sakit membuat cloninganmu. Aku tidak percaya gadis yang jatuh cinta pada Euphrates mengorbankan cintanya demi ibunya. Wow, Miss Amritsar, ternyata kau punya sisi ini. Aku tidak tahu. Kau lihat kan? Aku punya sedikit kelebihan, tapi kau jangan habiskan waktumu untuk memahami aku. Lakukan apa yang kuminta. Pergilah. Itu sama sekali tidak mudah. Alisa tidak mau hidup bersama keluargaku. Dan aku tidak bisa meninggalkan keluargaku. Hubungan kami berhenti dalam posisi ini. Sejak kita berdua bertunangan, dia tidak mengangkat teleponku. Dia mau mengangkat teleponku jika aku meyakinkannya. Aku bahkan tidak bisa bicara pada ayahku. Twinkle, bagaimana kau bisa hidup tanpa Euphrates? Tolong, Kunz. Aku tidak mau membicarakannya lagi. Kisah cintaku selesai dengan catatan yang tidak utuh. Tapi demi kau, aku akan menemui Alicia dan bicara padanya. Dengar, aku rasa langkah yang diambil Twinkle itu salah. Aku benar-benar tidak mengerti gadis itu. Dan sekarang kau malah setuju
untuk melupakan semuanya dan pergi piknik dengan keluarga Taneja. Bahkan setelah beberapa kejadian, kau tidak masalah dengan hubungan ini. Tidak. Kalau aku sudah memutuskan untuk melakukan sesuatu, maka hal itu akan aku lakukan. Kau seharusnya sudah tahu itu. Tapi, apapun yang Twinkle lakukan, jika Nikki melakukan itu, apa kau bisa bersikap sama terhadap Nikki? Tentu saja itu tetap akan aku lakukan. Kau puas? Apa kau masih ingin menanyakan pertanyaan konyol lagi? Ayah, aku rasa ibu benar. Kalau Nikki... Anan, kau tahu kan betapa pentingnya Twinkle harus menjadi menantu di keluarga ini. Jadi karena itulah, semuanya menjadi pengecualian kalau menyangkut Twinkle. Jadi bagaimanapun juga, Twinkle dan Kunz harus menikah sekali saja. Sekali saja.